Pernyataan Presiden Prabowo bahwa perdamaian akan datang jika semua pihak mengakui, menghormati dan menjamin keselamatan Israel memicu kontroversi luas di ruang publik. Sekilas pernyataan ini terdengar normatif dan bahkan idealistis karena berbicara tentang perdamaian dan keamanan. Namun jika ditelaah lebih dalam, pernyataan tersebut menyimpan persoalan mendasar yang melampaui bahasa diplomasi formal. Akar masalahnya bukan terletak pada gagasan perdamaian itu sendiri, melainkan pada kerangka berpikir yang menempatkan keselamatan Israel sebagai prasyarat utama, tanpa penegasan setara terhadap hak, keselamatan, dan kemerdekaan rakyat Palestina. Dalam konflik yang syarat ketimpangan kekuasaan, narasi semacam ini berpotensi menciptakan ilusi netralitas. Padahal secara struktural justru memperkuat keadaan yang timpang. Secara ideologis, pernyataan ini menandai pergeseran bahasa politik luar negeri Indonesia dari solidaritas normatif menuju pragmatisme geopolitik. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal konsisten membela kemerdekaan Palestina dengan berangkat dari mandat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan. Namun di bawah kepemimpinan Prabowo, muncul sinyal bahwa orientasi kebijakan luar negeri mulai digeser ke arah realisme strategis. Indonesia tampak ingin lebih diterima oleh blok barat dan memainkan peran yang lebih signifikan dalam percaturan geopolitik global. Dalam konteks ini, pernyataan tentang keselamatan Israel tidak lagi berdiri semata sebagai sikap moral, melainkan sebagai kode diplomatik bahwa Indonesia siap menyesuaikan diri dengan kerangka berpikir dominan di barat. Jika dikaitkan dengan struktur kekuasaan domestik, pergeseran ini selaras dengan latar belakang politik Prabowo yang tumbuh dalam tradisi negara dan keamanan. Perspektif ini memandang dunia melalui kacamata stabilitas, keseimbangan kekuatan, dan keamanan nasional. Akibatnya, konflik Palestina dan Israel lebih dibaca sebagai persoalan stabilitas regional daripada persoalan penjajahan dan ketidakadilan struktural. Disinilah muncul benturan antara tradisi moral politik luar negeri Indonesia dan orientasi realis yang kini menguat dalam pemerintahan. Dalam konteks internasional, pernyataan ini juga dapat dibaca sebagai upaya reposisi Indonesia di panggung global. Indonesia seolah ingin keluar dari posisi sebagai pendukung vokal Palestina dan bergerak menuju peran sebagai mediator netral. Namun dalam konflik yang timpang, klaim netralitas seringkali berubah menjadi keberpihakan terselubung terhadap pihak yang lebih kuat. Ketika penjajahan tidak ditegaskan secara eksplisit dan penderitaan korban tidak disebut dengan bobot yang sama, bahasa netral justru mengaburkan relasi penindasan. Hal ini berpotensi mengikis modal moral Indonesia yang selama ini menjadi kekuatan diplomatiknya di dunia Islam dan negara-negara selatan global. Setidaknya terdapat 3 titik buta krusial dalam pernyataan ini. Pertama, kontradiksi antara pengakuan dan realitas. Mengakui dan menjamin keselamatan Israel tanpa menuntut penghentian pendudukan dan pengakuan penuh terhadap Palestina berarti membiarkan perdamaian berdiri di atas struktur yang timpang. Kedua, ilusi netralitas. Dalam konflik kolonial, posisi netral bukanlah jalan tengah, melainkan bentuk pembiaran terhadap ketidakadilan. Ketiga, risiko delegitimasi moral. Indonesia berisiko kehilangan otoritas etiknya sebagai pembela kemerdekaan jika narasi semacam ini dibiarkan menjadi arus utama kebijakan luar negeri. Pada akhirnya, pernyataan Prabowo ini membuka pertanyaan strategis yang jauh lebih besar. Apakah Indonesia sedang memasuki fase baru politik luar negeri yang lebih pragmatis dan transaksional, atau justru sedang menjauh dari prinsip konstitusionalnya sendiri? Jika pergeseran ini terus berlanjut tanpa koreksi, elit politik dan ekonomi mungkin memperoleh keuntungan geopolitik, tetapi harga yang harus dibayar adalah berkurangnya kepercayaan publik dan memudarnya posisi moral Indonesia di mata dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah pernyataan ini mencerminkan realisme politik yang diperlukan di tengah dinamika global? Atau justru menandai pergeseran berbahaya dari prinsip dasar politik luar negeri Indonesia? Silakan tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Berikan like. Jika artikel ini relevan, jangan lupa untuk membagikannya dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini menyampaikan kritik publik. Untuk Indonesia menjadi lebih baik.